berkorban seperti Kristus. Kita baca kitab Bapak Saudara di 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-24. Demikian Saudara, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilu-bilunya kamu telah sembuh. Saya kembali ke tema Saudara adalah rela berkorban seperti Kristus. Berbicara soal berkorban Saudara adalah berbicara soal hal-hal yang harus kita beri dan hal-hal yang harus kita lepaskan, Bapak Ibu. Kristus, kalau kita memperhatikan latar belakang daripada Kristus, Saudara, dia rela berkorban mati di kayu salib demi untuk menebus, demi untuk memberkati, dan demi untuk memberikan kita keselamatan, dan demi untuk menolong kita. Itu yang disebut dengan rela berkorban. Yang berkorban sekarang bukan Kristus. Sekali lagi Saudara, yang berkorban sekarang tujuan daripada tema yang saya beri, yang berkorban sekarang bukan lagi Kristus, tapi yang berkorban sekarang adalah kita rela berkorban seperti Kristus, Saudara. Kita lihat ada beberapa poin-poin saya akan berikan, walaupun nanti saya tidak akan berlama untuk bisa berkokoh, Saudara. Yang pertama, kekristenan tidak pernah lepas dari pengorbanan. Ya, itu dasar daripada pengorbanan. Adalah melayani Tuhan berarti merelakan diri untuk siap berkorban. Baik korban tenaga, waktu, perasaan, uang, dan mungkin juga korban nyawa. Namun, pernahkah Anda berpikir kepada siapakah Anda berkorban? Mengapa Anda mau berkorban? Untuk apa Anda berkorban, Bapak Saudara? Kita melihat bahwa kekristenan tidak pernah lepas yang disebut dengan pengorbanan. Melayani Tuhan adalah pengorbanan, atau juga merelakan diri untuk siap berkorban, itu juga adalah pengorbanan. Baik berkorban tenaga, itu juga adalah pengorbanan. Baik juga pengorbanan soal waktu, ini juga pengorbanan. Baik juga Bapak Saudara, pengorbanan soal perasaan ini kita harus berkorban, Bapak Saudara. Itu kalau mengiring Kristus, Bapak Saudara, perasaan pun harus siap untuk bisa berkorban tanpa tersinggung-singgung satu sama lain. Seperti yang pernah saya sampaikan, bahwa ibadah kaum wanita itu penting. Tapi kalau kaum wanita tidak mengikutinya, jangan nanti pada saat butuh ada takut. Tapi kalau tidak butuh, tidak ada takut. Apakah saya melempar individu orang? Tidak. Saya bukan melontarkan kepada individu orang, tapi hanya melemparkan kepada umum. Umum, kalau ada orang yang tersinggung, ya itu mungkin dia, Saudara. Itu berarti saya sudah mengetahui hatinya, seperti itu lupa sifatnya. Nah, kita melihat, Saudara, bukan hanya waktu yang harus kita korbankan, perasaan pun kita harus korbankan, uang pun, Bapak Saudara, kita harus korbankan, Saudara. Bahkan pun mungkin juga nyawa, kalau boleh kita akan korbankan nyawa kita, Saudara. Itu juga yang disebut dengan pengorbanan, Saudara. Dalam setiap kehidupan kita, itu yang disebut dengan pengorbanan. Namun pernahkah kita berpikir kepada siapakah akan kita berkorban? Kepada siapakah akan kita mau berkorban? Dan kepada siapakah, mengapakah kita mau berkorban? Dan untuk apakah kita harus berkorban? Pernahkah kita berpikir sedemikian? Bapak Saudara duduk di gereja bukan karena berkorban untuk juli kasih. Memberi persembahan bukan berkorban untuk juli kasih. Memberi persepuluhan bukan untuk berkorban untuk juli kasih. Memberi ucapan syukur bukan untuk berkorban kepada juli kasih. Tapi segala sesuatu yang kita korbankan, Saudara, adalah tujuannya demi untuk kemuliaan Tuhan. Tujuannya demi untuk kemuliaan Tuhan, demi untuk pekerjaan Tuhan, Bapak Saudara. Itu yang harus saya sampaikan. Seterusnya, Saudara, Yohanes. Kita melihat Yohanes 3:16 berkata begini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya kembali kepada perjanjian lama, Saudara. Tujuan Musa
Tujuan Musa memimpin orang Israel keluar dari tanah Mesir hanya dengan dalam satu tujuan, saudara, mengorbankan persembahan kepada Tuhan. Itu yang disebut dengan Paskah. Paskah itu, Bapak Ibu Saudara, adalah pengorbanan. Paskah itu, Bapak Ibu Saudara, adalah pemberian. Paskah itu, Bapak Saudara, adalah pun kita melihat ketika mereka pergi untuk berkorban, mempersembahkan korban kepada Tuhan sampai mereka melewati laut Teberau. Itu taruhan nyawa, taruhan nyawa. Dan itu adalah merupakan sebuah pengorbanan, Saudara. Lalu yang menjadi pertanyaan adalah, atas dasar apakah Yesus melakukan pengorbanan itu? Lalu apakah supaya menjadi populer? Dan apakah dikenal berjasa atau sama seperti yang dilakukan oleh pemimpin dunia masa kini ini? Jawabnya adalah tidak. Lantas atas dasar apa Alkitab memberi jawaban? Ada dua hal, saudara, tentang pengorbanan Tuhan. Yang pertama adalah pengorbanannya dibangun atas dasar kasih. Dalam bahasa Yunani dikatakan adalah kata kasih dipakai dengan kata agape. Kata agape dalam bahasa sehari-hari dipakai dengan agapau atau agape, dengan pengertiannya adalah kasih yang tulus, kasih tanpa pamrih, atau kasih tanpa syarat. Saya ulang, kasih yang tulus tanpa pamrih atau tanpa syarat, atau bisa disebut pemberian tanpa pamrih, pemberian tanpa syarat. Tidak ada motivasi yang terselubung. Dengan kata lain, tidak ada uang di balik pamrih. Kita berkorban bukan karena melundukkan orang, tetapi kita berkorban adalah dikatakan di sini adalah atas dasar kasih. Inilah ketulusan sebuah pengorbanan. Kita lihat Kolose pasal 3:23 berkata begini, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Itu merupakan sebuah pengorbanan, berkorban untuk Tuhan. Walaupun seakan-akan, saudara, kita berkorban ini karena ini adalah rumah Tuhan. Saya ada di sini, saya sebagai gembala. Anda berkorban bukan karena melihat saya, Anda berkorban bukan karena memandang saya, saudara, tetapi Anda berkorban karena mau memberi untuk kemuliaan Tuhan. Yang kedua, saudara, pengorbanannya dibangun atas dasar apa? Lalu kita lihat dibangun atas dasar agar Bapa dimuliakan. Pengorbanan Tuhan Yesus yang pertama tadi atas kasih, yang kedua adalah pengorbanan Tuhan Yesus supaya Tuhan atau Bapa dimuliakan dan digenapi, dan janji Allah digenapi melalui hidupnya. Seluruh pengorbanan dan pelayanan Yesus di dunia ini diarahkan pada satu poin yang jelas, yaitu Bapa dimuliakan. Kita lihat Bapak Saudara dalam Yakobus 11:40 berkata, jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Sekecil apapun tindakan dan pemberian yang kita berikan, asal diberikan dengan ketulusan, tidak akan sia-sia, merugikan dan tidak akan sia-sia dan merugikan. Toh apa yang ada pada kita hanyalah pemberian Tuhan. Amin. Hanyalah pemberian Tuhan. Maka dasar inilah saya akan memberikan ayat dalam Lukas pasal 22 ayat 19. Sebelum dia pergi ke taman Getsemani, dia mengorbankan dirinya, lalu dia menyuruh murid-muridnya, ada 2 orang menyuruh murid-muridnya dulu. Dia katakan bahwa pergi, kita akan mengadakan perjamuan di Yerusalem. Persiapkanlah kepadaku keledai, 2 keledai yang akan ditunggangi oleh Yesus. Kalau ada orang yang mengatakan kenapa kamu mempersiapkan ini, katakan bahwa Tuhan akan memerlukannya. Lalu ketika mereka sampai di Yerusalem, di sebuah rumah, di sebuah tempat di Yerusalem, bahkan dia mengadakan suatu perjamuan kudus, perjamuan Tuhan. Lalu dia berkata kepada murid-muridnya, ayat yang ke-15, lalu dia mengambil roti,
mengucap syukur, memecah-mecahkannya, memberikannya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Setiap kita mengadakan perjamuan Tuhan, setiap kita mengadakan perjamuan kudus, Bapak Saudara, adalah itu tandanya bahwa kita mengingat kematian Tuhan. Ayat yang ke-20 berkata begini, demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Atas dasar inilah sampai hari ini, Bapak Saudara, tidak pernah kita melupakan yang disebut dengan perjamuan kudus. Miada, potong daya, dan eromia, bami teromidao, ofeka mama mabulinya menjadi 2 kali. Itu sebenarnya terjemahan dalam bahasa Yesus. Artinya kita ingat sampai pada kedatangannya yang kedua, perjamuan Tuhan, barulah di situ akan dihapuskan dan tidak ada lagi yang disebut dengan perjamuan. Tapi sebelum Yesus datang ke bumi ini, Bapak Saudara, maka perjamuan itu tetap kita akan melaksanakan dalam setiap kehidupan kita. Baik juga cawan ayat yang ke-20 adalah berbicara soal darah Yesus yang sudah menyucikan kita. Haleluya. Maka oleh sebab itu, Saudara, perlu kasih mic sebelum kita akan lanjut di perjamuan, walaupun tadi sudah dibuka tadi oleh bapak-bapak emosi, tapi tidak apa-apa, kita bikin suaranya bapak.